Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Azhara Deva Putri dengan NIM A1S1222027. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan layanan konseling kelompok. Nah, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Nalia Hardi MPD, Bapak Freddy Sarman MPD, Ibu Nur Hasanah Harahap MPD Kons. Nah, langsung saja nih kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama kita akan membahas apa sih yang dinamakan dengan layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok itu adalah layanan konseling perorangan yang dilakukan dalam suasana kelompok. Jadi, layanan konseling kelompok itu merupakan konseling perorangan. Konseling perorangan yang dilakukan dalam suasana kelompok. Nah, di mana terdapat konselor dan klien. Klien ini berjumlah minimal 2 orang. Di dalam proses tersebut, dalam konseling tersebut berisi proses-proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pembacaan masalah, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut dari suatu masalah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan layanan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini bertujuan agar berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Nah, mengapa dikatakan agar berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa? Jadi, di dalam konseling kelompok ini kan terdiri dari konselor dan beberapa klien. Nah, di dalam kelompok ini siswa akan mengasah kemampuan berkomunikasinya dengan belajar mengungkapkan pendapat dan menerima atau menghargai pendapat dari orang lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu asas-asas layanan konseling kelompok. Asas-asas layanan konseling kelompok yang pertama yaitu adanya asas kerahasiaan. Nah, di dalam konseling kelompok kita harus menjaga kerahasiaan antar sesama anggota kelompok di segala hal pada saat terjadinya proses konseling. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, anggota kelompok harus sukarela untuk hadir, sukarela untuk memberikan usulan, sukarela memberikan tanggapan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian adanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini terjadi agar proses konseling terjadi dengan sempurna. Mengapa sih harus adanya asas keterbukaan? Nah, pada saat proses konseling, si klien harus terbuka menjelaskan tentang masalah-masalah yang dialaminya. Kemudian, pada saat terjadinya konseling, asas keterbukaanlah yang menjadi atau yang mempermudah proses terjadinya konseling tersebut. Kemudian selanjutnya adanya asas kegiatan. Nah, pada asas kegiatan, klien yang hadir dibimbing untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang mendukung terjadinya proses konseling. Nah, pada saat proses konseling ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh klien agar proses konseling tersebut berjalan dengan baik. Kemudian adanya asas kenormatifan. Nah, mengapa sih Kak adanya asas kenormatifan? Nah, proses konseling harus didasarkan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, tidak mungkin nih kita mengadakan konseling di tempat-tempat yang terpencil atau di tempat-tempat yang susah dijangkau atau di tempat-tempat yang kita kira tempat itu tidak layak untuk terjadinya proses konseling tersebut. Kemudian
kemudian adanya asas kekinian. Nah, pada saat atau asas kekinian ini maksudnya ialah segala masalah yang dibahas dalam proses konseling tersebut ialah masalah yang bersifat atau terjadinya pada saat ini, bukan berasal dari masa lampau. Nah, kenapa sih? Karena masalah-masalah itu harus masalah-masalah yang dibahas dalam proses konseling harus terjadinya saat ini. Konseling tidak membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat masa lalu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tahapan layanan konseling kelompok. Yang pertama ialah tahap awal atau pengenalan. Nah, pada tahap awal ini si konselor dengan klien saling mengenalkan atau saling berkenalan. Nah, mengapa sih tahap awal atau perkenalan itu harus dilakukan? Karena konseling kelompok atau proses konseling jika antara klien dan konselor tidak saling mengenal, akan susah untuk proses konseling tersebut berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ialah tahap peralihan. Nah, pada tahap ini mulai memunculkan kenyamanan pada klien untuk melanjutkan konseling. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memunculkan kenyamanan pada klien untuk melanjutkan konseling? Cara-caranya seperti kita bertanya nih kepada klien, kira-kira teman-teman apakah tempat duduknya ini sudah nyaman, ataukah ada yang kurang nyaman, atau posisi duduknya kurang nyaman, atau ada yang tidak fokus atau tidak semangat nih untuk melanjutkan proses konseling. Nah, apabila ada yang tidak fokus atau ada yang tidak semangat, dalam melaksanakan konseling, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk membangkitkan semangat atau menentukan fokus. Seperti contohnya, kita dapat melaksanakan ice breaking. Nah, ice breaking dikatakan ampuh untuk melatih kefokusan dan membangkitkan semangat-semangat khususnya kepada siswa atau peserta didik. Nah, untuk memunculkan semangat tersebut kita melakukan ice breaking. Contohnya apabila ibu menyebutkan merah, siswa semuanya bertepuk tangan sekali. Nah, kemudian apabila ibu menyebutkan kuning, siswa tepuk tangan 2 kali. Nah, apabila ibu menyebutkan hijau, siswa tepuk tangan 3 kali. Nah, pada saat itu siswa akan melatih kefokusan dan membangkitkan semangat karena siswa bertepuk tangan pada saat ice breaking. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap kegiatan. Nah, pada tahap ini ada proses penggalian permasalahan yang mendalam dan tindakan efektif. Nah, pada tahap kegiatan, konselor mulai menggali apa sih masalah-masalah yang muncul, kemudian mencari titik permasalahan yang dialami oleh sang klien. Kemudian yang keempat ialah tahap pengambilan. Nah, pada tahap ini pelaksanaan konseling ditandai dengan anggota kelompok yang mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam kelompok tersebut. Bagaimana sih kita melihat? Kita dapat menanyakan apakah proses konseling ini berdampak atau membuat perubahan ke klien-klien tersebut. Kemudian kita dapat melihat sang klien apakah dia merasa sedikit lega. Bisa jadi nih seseorang yang telah menceritakan masalahnya, kemudian dia merasa sedikit bebannya merasa terkurang. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat apakah klien mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam konseling. Nah, segitu dulu sih materi-materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan
kali ini, pada video kali ini. Nah, selanjutnya apabila ada teman-teman yang bertanya tentang materi ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.